Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Id rahimakumullah. Segala bentuk puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pagi ini Allah juga tidak pernah bosan memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang sangat penting kita masih diberi kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang amat mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, yang telah diawali dengan berbagai macam ibadah. Terutama kemarin kita telah berpuasa Arafah. Rekan-rekan kita yang hari ini, tahun ini dipanggil oleh Allah menunaikan ibadah haji, kemarin telah berwukuf di Arafah. Walaupun tidak ada penduduk Indonesia yang dipanggil haji tahun ini, tapi ada sekitar 300 lebih orang Indonesia yang bermukim di Saudi dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji.
Bagi kita yang tidak berangkat ke tanah suci, Allah siapkan banyak ibadah. Puasa dari tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah, mengampuni dosa 1 tahun. Puasa Arafah 9 Zulhijjah, mengampuni dosa 2 tahun. Begitu juga mengumandangkan kalimat takbir, tahlil, tahmid, sholat id, dan berkurban. Dan kalau kita baca data sejarah, pada umumnya ibadah-ibadah di sekitar Idul Adha ini diambilkan dari peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim sekeluarga. Ibadah haji umpama ada tawaf. Ibrahim dan Ismail selesai bangun Ka'bah, tawaf. Ada sa'i. Siti Hajar di saat kehabisan air, kehabisan makanan, berlari-lari kecil mencari bantuan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Jadilah ia sa'i. Melontar jumrah di Mina. Di saat Ibrahim telah membawa Ismail untuk dikorbankan di Mina, selalu dirayu dan digoda oleh setan. Dilempar oleh Ibrahim, dilempar oleh Ismail, dilempar oleh Siti Hajar. Jadilah ia jumratul ula, wusta, dan aqabah. Ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini, di saat Ibrahim dan Ismail telah berserah diri untuk mengorbankan Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah menyeru, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan perintah Allah melalui mimpi. Ini balasan untuk orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bizibhin azim. Sembelihan Ibrahim itu ditukar oleh Allah dengan seekor kibas yang amat besar. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kenapa begitu banyak ibadah di sekitar Idul Adha ini diambilkan dari Ibrahim? Karena Ibrahim adalah Rasul kedua terbaik setelah Muhammad. Ibrahim adalah Rasul yang patut dan pantas dijadikan contoh dan tauladan setelah Muhammad. Kenapa kita katakan Ibrahim Rasul terbaik kedua setelah Muhammad? Manusia dari Nabi Adam sampai kiamat, kalau dipilih 25 manusia terbaik, itulah dia Rasul yang 25. Jadi apapun kelemahan Rasul yang 25 itu, di luar yang 25 tidak ada yang lebih baik dari yang 25. Kalau yang 25 itu dipilih 5 terbaik, itulah yang disebut dengan ulul azmi. 5 Rasul pilihan: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Karena yang 5 ini dipilih lagi 2 terbaik, keluarlah nama Muhammad dan Ibrahim. Itulah sebabnya selagi umat Islam ini sholat sampai kiamat,
Nama Rasul yang wajib dibaca hanya dua, Muhammad dan Ibrahim. Tidak menyebut Adam pun kita sampai mati tidak apa-apa, tidak berdosa. Enggak baca Nuh tidak apa-apa, enggak baca Musa tidak apa, Isa. Tapi jangan coba-coba tidak menyebut nama Muhammad dan Ibrahim setiap hari. Makanya kita katakan Ibrahim adalah Rasul kedua setelah Muhammad yang patut kita contoh, kita tauladani. Nah, sekarang apa yang perlu kita contoh? Setidaknya ada 3 ketauladanan Ibrahim. Pertama, kekuatan iman dan kesungguhannya beragama. Ibrahim beragama beda dengan kita. Kita ini enak jadi orang Islam. Istilah orang Minang, awak ko bagamo, makan pisang di kubaan di suwoan loleh. Kenapa kita katakan demikian? Baru lahir saja sudah diajarkan melalui telinga kanan bahwa Allah itu Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah baru lahir. Gak cukup dengan azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Pernahkah Ibrahim seperti itu? Tidak. Ibrahim sudah besar mencari Tuhan dulu. Jadi tidak bisa langsung menyembah Allah, cari Tuhan dulu. Tak mungkin alam seindah ini tidak ada sang pencipta. Mungkin inilah yang disebut orang dengan Tuhan. Kalau begitu siapa yang Tuhan? Ibrahim ingat, saya dilahirkan oleh ibu saya. Jangan-jangan Tuhan itu ibu saya. Tahu-tahu ibunya meninggal dunia. Oh, tidak mungkin Tuhan meninggal. Saya ada juga karena bapak saya. Jangan-jangan bapak saya Tuhan. Tahu-tahu bapaknya sakit. Oh, tidak mungkin Tuhan sakit. Pagi hari muncul matahari dari timur. Dari gelap semua dunia ini terang benderang. Jangan-jangan ini yang Tuhan. Sore-sore hilang. Oh, tidak mungkin Tuhan hilang. Muncul lagi bulan. Atau ini yang Tuhan. Tahu-tahu hilang. Tidak mungkin Tuhan hilang. Ketika dia melihat bukit yang begitu tinggi, mungkin ini yang Tuhan karena tinggi besar. Tapi di saat dia naik ke atas bukit, diinjak, kok tidak bergerak? Tidak mungkin Tuhan tidak bergerak. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini yang dikatakan oleh Allah. Kata Ibrahim, saya pergi. Pergi mengapa? Cari Tuhan. Ila rabbi sayahdin. Untuk mendapatkan petunjuk. Sampai Allah memberitahu Ibrahim, Tuhanmu adalah Allah. Sembahlah Allah, ajaklah manusia menyembah Allah. Kita dari kecil sudah diajar Islam itu apa, Tuhan itu siapa, malaikat, rasul, kitab, semuanya sudah diajar. Tapi sebagian besar umat Islam tidak bersungguh-sungguh dalam beragama. Orang sekarang beragama tak ubahnya seperti
berpayung dengan daun keladi. Di waktu hari hujan dia tidak bawa mantel, jaket, payung. Ketemu daun keladi lebar-lebar, dia ambil, dia berpayung dengan daun keladi. Selamatlah sampai ke rumah. Sampai di rumah, apakah daun keladinya disimpan baik-baik di atas rumah? Tidak, dibuang ke dalam tong sampah. Sekarang ada umat Islam yang memakai agama seperti ini. Nyambil agama untuk palapihan sasak. Kalau tak sasak nyoba agama, lapih sasak agama tak perlu dinyanyi. Mungkin ini yang diingatkan oleh Allah. Sayati zamanun ala ummatin la yabqal Islam illa sunnah. Bakal datang suatu zaman, kata Nabi, Islam itu tidak kekal, melainkan mereknya saja, namanya saja. KTP Islam, ijazah Islam, surat keterangan Islam, sertifikat Islam, semuanya Islam. Dibilang kafir, marah, salat tidak, puasa tidak, zakat tidak bayar, haji tidak pergi. Nah, inilah yang dimiliki oleh Ibrahim. Setelah diberitahu oleh Allah, Tuhan itu Allah, ajak manusia menyembah Allah. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mengajak orang menyembah Allah, satu pun tak dapat. Sampai Ibrahim nekat menghancurkan patung-patung Namrus yang dibikin oleh Raja Namrus, yang disembah oleh Raja Namrus, sampai Ibrahim dibakar, diselamatkan oleh Allah. Sangat luar biasa. Jadi untuk itu jamaah sholat Id rahimakumullah, perlu kita perkokoh keyakinan kita. Kita perkuat iman kita. Kita evaluasi cara beragama kita. Tiru Ibrahim. Kemudian yang kedua, keteladanan dari Ibrahim alaihissalam itu adalah Ibrahim itu sukses mendapatkan anak yang soleh. Anak dua-duanya jadi Rasul, Ismail dan Ishak. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Baru menikah dengan Siti Sarah, setiap hari doa yang tidak pernah berpisah dari mulut Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak, tapi soleh. Ada ahli sejarah yang mengatakan kenapa Ibrahim begitu lama tidak diberi anak oleh Allah, karena minta kepada Allah pakai syarat. Beri saya anak ya Allah, tapi soleh. Bahasa kita kalau enggak soleh enggak usah. Kenapa Ibrahim begitu minta kepada Allah? Ibrahim takut seperti Adam. Adam, Habil dibunuh oleh si Kabil, adik kakak berbunuhan. Ibrahim tidak mau. Ibrahim takut seperti Nuh. Sampai akhir hayat si Kan'an mendurhakai bapaknya. Saya tidak mau, kata Ibrahim. Makanya Ibrahim minta beri anak tapi soleh. Sehingga ada ahli sejarah yang mengatakan lama Ibrahim baru diberi Allah anak karena pakai syarat.
Dan kenapa orang sekarang begitu mudah diberi oleh Allah anak? Karena tidak pakai syarat, sembarang anak aja jadilah. Yang penting anak. Orang tak peduli sekarang Pak, soleh apa tidak. Tapi saat mendapati anak durhaka, hancurlah kita. Betapa banyak sekarang kita temui orang tua yang diterlantarkan oleh anak, orang tua diusir oleh anak, orang tua disiksa oleh anak, orang tua tidak diakui oleh anak, orang tua dianiaya oleh anak, orang tua dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Itu baru di dunia. Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, diberi oleh Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ibrahim diberi kabar gembira dengan seorang anak yang penyantun, anak yang soleh, yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Ibrahim alaihissalam setelah berdoa sekian lama diberi oleh Allah anak, Ibrahim pun sebenarnya tidak ikut mendidik anak, Pak. Tapi kenapa bisa anaknya hebat? Dalam sejarah yang mutawatir, yang lebih sahih, Ismail itu lahirnya di Palestina. Bukan di pelataran Ka'bah menghentakkan kakinya mengeluarkan zam-zam, tidak. Palestina. Setelah lahir dari Palestina diperintah oleh Allah, bawa istri dan anakmu ke Mekah. Dibawa ke Mekah, persiapan makanan, minuman, pasang tenda di dekat Ka'bah sekarang, tinggal di sana beberapa hari. Paling cuma 3 hari 4 hari Ibrahim kembali ke Palestina. Tidak ikut Ibrahim mendidik Ismail. Tapi kenapa bisa? Kenapa bisa? Ini sebenarnya yang diingatkan oleh Allah. Laki-laki kalau mau nikah, nikahilah perempuan itu karena keturunannya, hartanya, kecantikannya, agamanya. Prioritaskanlah memilih yang agamanya kuat. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim. Tidak ada hadis itu untuk perempuan, Pak. Wahai perempuan, kawinlah dengan laki-laki yang keturunannya bagus, hartanya banyak, gagah, agamanya kuat. Tidak ada. Tapi untuk laki-laki disuruh nikahi wanita yang seperti itu, yang agamanya kuat. Kenapa? Dia akan mendidik anaknya di rumah. Ibrahim setelah dapat anak di Palestina hanya nambah doa aja, Pak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, tambah doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah aku, istriku, anakku, cucuku orang-orang yang mendirikan salat. Yang ngajar siapa? Siti Hajar. Ini kelemahan terbesar yang hari ini kita lihat. Laki-laki tidak peduli memilih wanita yang akan dijadikan istri. Bisa dia berangkat kerja, laki-laki lain masuk ke rumah, selingkuh, berzina, merusak keturunan. Ibrahim sukses. Makanya ketauladanan kedua dari Ibrahim adalah kesuksesan mendapatkan anak yang soleh.
Yang ketiga, pengorbanan Ibrahim yang luar biasa. Bukan Ibrahim saja, Ismail, Siti Hajar. 9 atau 10 tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Usia Ismail itu sudah bisa membantu orang tuanya bekerja. Diperkirakan ahli sejarah 9 atau 10 tahun. Berangkat ke Mekah dari Palestina. Tinggallah beberapa hari bersama istri Siti Hajar dan anak. Ismail malam 8 Zulhijjah mimpi menyembelih Ismail. Pagi-pagi bangun tidur, merenunglah Ibrahim. Ini perintah Allah atau bagaimana? Akhirnya ragu, ya apa tidak, ya apa tidak, ya apa tidak. Ragu memilih iya apa tidak. Makanya 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah, memilih. Malam 9 Zulhijjah mimpi lagi. Yakin ini betul-betul perintah Allah. Arif, paham. Makanya 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Arif, Ibrahim paham bahwa itu perintah Allah. Malam 10 Zulhijjah datang lagi. Besok 10 Zulhijjah kurban. Disampaikan kepada ibunya Siti Hajar, wahai Siti Hajar, aku diperintah oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih, mengorbankan anak kita. Bagaimana pendapatnya? Kalau ibu-ibu kita di sini ditanya seperti itu, Pak, sudah terbayang oleh kita jawabnya. Tidak ikut suaminya mendidik anak 9 tahun, 10 tahun ditinggalkan. Sekarang dia datang mau menyembelih anak. Tidak ada yang mau. Tapi Siti Hajar, wahai junjunganku Ibrahim, apakah kamu yakin itu perintah Allah? Yakin, silakan. Tidak ada yang lebih dari perintah Allah. Ditawarkan kepada anak, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Ayah diperintah oleh Allah melalui mimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatnya? Anak kecil Pak, 9 tahun. Ismail jawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan ayah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Mudah-mudahan ayah akan dapati aku dalam keadaan sabar. Coba bayangkan, kenapa Ibrahim mau mengorbankan anak yang puluhan tahun dia minta kepada Allah? Karena Ibrahim sudah merasa mendapat nikmat dengan dikabulkannya doa oleh Allah, walaupun untuk 9 tahun. Beri saya anak ya Allah yang soleh, sudah diberi oleh Allah walaupun 9 tahun. Sudah cukup. Sekarang diminta oleh Allah, kita berikan. Siti Hajar juga demikian. Yang hebat lagi Ismail. Silakan ayah. Sekarang untuk kita, apa yang diminta dikorbankan oleh Allah kepada kita? Kok kita masih enggan? Pernahkah Allah minta mengorbankan anak? Tidak. Harta yang banyak? Tidak. Untuk haji paling 32 juta, 35 juta. Zakat cuma 2,5%. Orang Kristen aja katanya Pak, 10% untuk dewan gereja 1 bulan dari gaji. Kita 5%. Apa yang berat? Puasa dari pagi sampai sore.
Sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, selesai. Apa yang berat? Kurban hanya 1 ekor kambing. Untuk sekeluarga juga boleh, untuk sekampung juga boleh. Sehingga Nabi Muhammad pernah korban 2 ekor kambing. Ini kambing untuk korbanku dan keluargaku. Yang satu lagi untukku dan seluruh umatku. Jadi kita ini pernah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. 1 ekor kambing 1 tahun, 2,5 juta. Man wajada sa'atan falam yudhi wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang hidup wujud man wajada sa'atan, wujud saat ini, saat Idul Adha datang, mampu untuk berkorban, tidak berkorban, wala yaqrabanna musallana, jangan mendekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Enggak boleh pergi sholat Id. Kalau mampu berkorban, tak ikut berkorban. Masih banyak. Ada orang bilang, kok nggak ikut korban Pak? Banyak macam alasan. Ada yang bilang korbannya sudah tamat Ustaz. Tamat berapa? Tamat 7 Ustaz. Siapa bilang korban itu 7 tamat? Tidak ada Pak. Dalam hadis itu siapa yang hidup di hari raya korban sampai mati, asal dia hidup di hari raya korban mampu korban, walaupun sampai 50 ekor sampai meninggal. Tak ada bahasa 7-nya. 7 itu hanya ukuran 1 ekor sapi, 7 ekor kambing. Itu aja. Ada yang bilang nggak ikut korban Kak, nggak ada uang Ustaz. 2,5 juta 1 tahun, nggak ada uang Pak. Cicilan mobil 4 juta 1 bulan, nggak pernah nunggak. Beli mobil kredit Pak 4 juta 1 bulan, nggak pernah nunggak, nggak pernah dia bilang nggak ada uang. Sekarang untuk korban 1 tahun 2,5 juta, nggak ada uang. Kalau dibagi per hari 7.000 atau 8.000 per hari, bisa korban. Ketika ditanya, tidak ada uang. Rokok 2 bungkus 1 hari, 20 kali 2 40.000. Sudah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Masih dia keluarkan uang 40.000 1 hari untuk yang haram, tapi 7 atau 8.000 sehari untuk korban, tidak ada uang. Ini perlu kita lakukan evaluasi. Tidak seberat yang diminta oleh Allah kepada Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, Ismail, tidak seberat itu diminta oleh Allah kepada kita. Kita masih belum mampu. Untuk itu jamaah sholat Id rahimakumullah, mari kita lakukan evaluasi diri kita. Bukan hanya Muhammad yang perlu kita contoh, kita tauladani, tapi Ibrahim juga perlu kita contoh, kita tauladani dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin masuk surga bersama para anbiya wasyuhada wassalihin nanti di akhirat. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah ringkas kita, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.